Oke, jadi ini saya jelaskan dulu terkait dengan cara pembacaan untuk chartnya. Sorry, ini slide-nya tutorial sih. Ya, ini kita ada kayak semacam broadcast-nya ya, beberapa macam. Oke, ini juga ada botnya ya untuk ngambil chartnya, otomatis ya. Nah, jadi yang paling penting sih adalah memahami warna-warna dari candle ya. Kalau biasanya warna candle itu kan hanya hijau sama merah atau hitam sama putih ya. Kalau di chart saya ini sudah saya modifikasi untuk memberikan kemudahan supaya teman-teman itu kalau trading itu tinggal lihat warna aja sudah tahu harus ngapain ya. Nah, jadi yang pertama itu warna abu-abu ya. Abu-abu ini dia adalah statusnya jangan beli dulu ya, karena biasanya abu-abu ini munculnya di saham yang lagi turun, yang lagi downtrend ya. Nah, kita trading itu kan sebaiknya di saham yang uptrend. Nah, itu yang abu-abu. Kemudian ada pink ya, merah muda. Kalau merah muda itu statusnya reversal. Jadi biasanya setelah dia turun abu-abu, terus ada kenaikan. Nah, ini kita masukin dia sebagai reversal ya, atau rebound atau take bond. Nah, semuanya ada di situ. Nah, setelah spek buy itu kan biasanya masih ada kenaikan 1, 2, 3, ya lebih dari satu candle ya. Itu biasanya akan berubah jadi orange. Nah, orange itu artinya kita hold, hold setelah proses reversal ya. Nah, tapi kalau naik terus sampai berubah menjadi atau break trend, biasanya dia jadi hijau ya. Candlenya akan berubah menjadi hijau. Artinya dia secara tren itu sudah bagus ya, sudah naik. Setelah hijau, kalau masih naik terus lagi atau belum kena trailing stop-nya, itu akan jadi kuning. Karena sistemnya di sini menggunakan trailing stop. Dan setelah trailing stop kena atau trennya berubah, itu berubah menjadi turun ya, itu akan diinstruksikan untuk keluar. Supaya apa? Supaya ya Anda bisa take profit atau nggak loss terlalu dalam ya. Jadi kalau mengikuti sistem yang ada di sini itu sebetulnya maksimal resikonya adalah 5% dengan trailing stop 5%. Tapi kalau misalnya Anda sudah bisa baca support resisten itu resikonya bisa diminimalkan ya dengan memanfaatkan support dan resistennya. Nah, kemudian ini biasanya juga sering ditanyakan, karena candle-nya itu ada yang terisi penuh, ya, ada yang kosong kayak gini. Nah, kalau penuh dengan warna apapun ya, abu-abu, pink, orange, hijau, kuning, sama merah, kalau warnanya penuh ya, candle-nya terisi penuh, artinya harganya sedang naik. Kalau dia kosong, harganya sedang turun, ya. Jadi arti candle penuh dan kosong berlaku untuk semua warna candle yang ada, gitu ya. Jadi jangan bingung nanti selain warna biasanya yang ditanya, "Loh itu kalau kosong kenapa? Kalau penuh kenapa?" Itu artinya seperti ini. Nah, kemudian kita juga ada trendline ya atau channel itu ada dua macam atau dua periode panjangnya beda ya. Yang medium ini lebih panjang 2 kali lipat daripada yang short period ya. Jadi ini menyesuaikan dengan style si trader nanti. Mau ambil yang short atau emang ambil yang panjang. Tujuannya untuk mengcover itu ya. Nah, ini fasilitas atau informasi yang ada di chat ini yang biasanya saya share ya. Nah, itu sebetulnya ada beberapa yang perlu atau bermanfaat ya untuk diperhatikan. Jadi yang pertama ini saya urut dari yang sini dulu ya, dari yang sebelah kiri dulu ini ya. Yang pertama itu Anda bisa lihat IHSG correlation. Jadi mungkin sekarang selama ini ngelihatnya cuma candle bar-nya aja. Tapi ternyata informasinya itu juga banyak sih gitu.
IHSG correlation ini menunjukkan korelasi terhadap IHSG. Pergerakannya seperti apa? Kalau dia positif ya, mendekati 1, berarti saham itu gerakannya mirip dengan gerakan IHSG. Dan sebaliknya kalau minus 1, dia artinya berkebalikan arah dengan IHSG-nya. Nah, kemudian ada volume, ada value ya, transaksi perharinya, ada price up ratio, ini adalah rasio kenaikan volumenya, ada trennya, pembacaan trennya secara otomatis ya. Position ini adalah mewakili dari warna candle seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi karena ini abu-abu di sini, makanya dia no action. Terus ada average price, ada nilai cut loss sudah kita hitungkan dengan metode trailing stop ya, sejumlah 5%. Nah, terus yang bagian belakang ini volume bar ya, volume bar. Nah, kalau yang garis merahnya ini adalah rata-rata dari volumenya. Selama 20 hari ya, kita pakai indikator itu tidak ada yang aneh di sini. Tidak ada yang aneh-aneh lah. Karena kita maunya trading itu simple. Ya, ini medium trend line sudah saya infokan, short trend line sudah saya infokan juga. Nah, kemudian ada dua macam support resistance. Nah, di sini ada namanya daily support resistance. Daily ini dinamik, dia akan bergerak mengikuti pergerakan dari sahamnya. Ya, biasanya kalau nembus ke atas dari resistennya, si daily ini biasanya cukup kenceng, gitu ya, naiknya cukup kenceng. Kalau misalnya harganya sudah di atas resisten ya, di atas resisten daily-nya ya, maka kita bisa pakai weekly resistance sebagai targetnya. Yang ini, yang kuning-kuning ini. Nah, jadi cukup melihat ini aja. Informasinya udah lengkap. Support resistance digunakan untuk menghitung risk and reward ya. Volume sebagai konfirmasi tren, ya kan? Jadi udah nggak perlu tambahan lagi sih. Nah gitu. Kalau yang bawah ini adalah akumulasi dari asing ya. Asingnya lagi, kalau lagi turun berarti lagi buang barang ya. Makanya banyak merahnya di sini. Ya, dia lagi buang barang. Tapi tidak semua asing itu atau tidak semua saham itu dimiliki oleh asing. Jadi ada kalanya data asingnya itu nol karena memang tidak ada asing yang beli. Nah itu. Kemudian yang berikutnya itu trend bar ya. Trend bar itu coba kita lihat. Kayaknya ada nih slide detailnya trend bar. Nah ini correlation yang tadi saya jelasin. Nah ini trend bar. Trend bar itu gunanya apa? Gunanya dia nunjukin tren. Kalau dia lagi naik berarti lebih banyak hijaunya ini ya. Kalau sudah merah berarti dia mulai turun. Nah, tambahannya kalau ada dot hitam ini ya, dot hitam ini itu fungsinya untuk spekulatif juga. Jadi kita punya dua macam spekulatif, candle pink ya kan, atau trend bar dengan titik ya kan, dengan titik. Jadi pada saat pink ada titiknya itu artinya dia spekulatif ya. Tapi namanya spekulatif itu pasti resikonya lebih besar ya. Makanya kita edukasi di grup itu adalah money management supaya teman-teman itu enggak, kalau trading itu enggak ngawur untuk berapa jumlah besar kecilnya yang kita belikan saham dari modal yang ada. Ini NBSA tadi penjelasannya ya. Nah ini contohnya kayak gini NBSA itu penjelasannya kalau misalnya ada yang belum paham. Jadi misalnya dia beli ya, ini 10, 30, terus 25 itu ini datanya. Jadi net buy 10, kemudian net buy 20 jadi 30 dia. Kemudian net sell 5 turun 5 jadi 25, net sell lagi 8
Jadi 18, kemudian net buy lagi 10. Jadi seperti itu. Dia akumulasi dari awal, Ya. Ini cara membaca data asingnya. Ya, ini yang tadi saya jelasin ya. Nah, jadi cukup itu aja ya. Karena materinya kalau di sini banyak banget. Yang penting Anda ingat warna-warnanya ini artinya apa ya. Warna-warna ini Anda ingat artinya. Terus yang ini juga penuh dan kosong ya. Nah, sudah yang lainnya cukup. Oke. Nah, jadi silakan Anda ketik ya untuk apa? Ya, IHSG correlation mirip beta. Silakan Anda ketik satu orang, dua saham ya. Saham apa yang mau dilihat dengan cat KIS trader ya. Sambil Anda ketik ya maksimal 2 ya per orang, maksimal 2 per orang supaya yang lain kebagian. Takutnya waktunya habis, yang lain tidak kebagian. Oke. Nah, jadi sebelum sebelum sambil nunggu teman-teman ketik nih, saya mau tunjukkan indeksnya ya, indeksnya. Ditunggu sebentar, teman-teman. Oke ya. Oke, saya share screen-nya. Nah, selalu saya menunjukkan ini ya. Saya tunjukin indeks ya, karena mungkin kalau di tempat lain nggak bahas indeks gitu. Kalau menurut saya indeks ini penting ya, supaya tahu arahnya ya, supaya tahu arahnya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di ini ya di screen saya ya, ini sudah ada macam-macam indeks ya, indeks atau composite-nya juga ada ya. Jadi kalau Anda lihat composite itu IHSG-nya di sini ya. Ya, yang lain ada semua, finance, agri, ini miscellaneous industry, mining, basic industry, trade, property, consumer, infra. Jadi ini gerakan indeksnya ya. Kalau Anda mau lihat dari titik perpotongan ini bulan September ini ya, kita lihat itu bergeraknya turun kemudian naik ya. Turun kemudian naik ya. Semua turun kemudian naik, turun kemudian naik. Yang berbeda sendiri adalah si properti. Ya ini dari beberapa bulan lalu sudah saya highlight terus ini properti. Dia sedikit melawan arus ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, teman-teman lihat ini yang composite ya. Yang warnanya hijau gitu ya, hijau muda. Dia itu bergeraknya turun terus naik gini ya. Tapi properti itu kebalikannya. Begini ya. Nah, ini sudah saya smoothing ya untuk apa? Untuk pergerakan harganya atau indeksnya. Jadi ini adalah ininya apa? Persen perubahannya yang saya grafikan di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini itu si properti itu dia berlawanan arah, ya kan? Otomatis kalau IHSG-nya itu dia lagi turun, maka properti ini dia akan naik ya. Nah, otomatis kalau propertinya naik, artinya saham-saham di dalam sektor properti lah yang naik. Gitu ya. Makanya dari minggu kemarin ya, itu saya udah kasih remind ke member itu untuk incernya ke properti karena si IHSG-nya mulai koreksi. Gitu ya, tapi nanti kita nggak tahu kalau misalnya IHSG-nya naik lagi mungkin propertinya akan turun lagi ya. Nah, ini bentuk siklusnya berbeda dengan yang lain. Jadi si properti melawan arus untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nanti ke depan bisa aja beda lagi, gitu ya. Jadi untuk saat ini si properti yang
berbeda arahnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat itu si composite sendiri ya, si IHSG-nya. Nah, IHSG-nya itu kan lagi koreksi ya kalau kita lihat ya. Nah, itu lagi koreksi dia. Kemarin mantul di Fibo 50-nya, terus ini berusaha naik ya, tapi masih belum ada konfirmasinya ya untuk melanjutkan naik atau masih akan turun lagi. Ya, jadi skenarionya pun sudah saya pernah sharing sebelum koreksi bahkan ya, karena kena area resisten di situ. Nah, ini pasti juga akan arahnya juga bisa saja ke bawah atau ke atas. Nah, kita bisa lihat juga nih, misalnya di hourly-nya, nah kayak gini. Ya, kalau kita lihat ini chart per jamnya, sebetulnya dia ada kemungkinan melanjutkan kenaikan ya. Jadi mungkin besok masih bisa naik. Ya, kalau kita lihat dari per jamnya. Jadi ini perjalanannya si IHSG itu setelah turun di jam kedua, sisanya dia naik ya. Nah, kalau kayak gini, berarti untuk besok itu masih ada chance untuk lanjut naik. Ya, targetnya enggak jauh ya, karena kita punya Fibo di sini 61,8 5142. Jadi bisa aja sampai ke sini terus dia mantul turun lagi. Nah, kita tunggu besok gitu ya. Nah, itu untuk indeksnya. Yang lain saya nggak akan bahas ya. Kalau mau lihat mungkin ya properti itu aja. Nah, kita lihat daily-nya ya. Nah, jadi dia ada melawan ya. 2 hari ini dia mulai ada perlawanan. Jadi setelah naik, turun, terus mulai ada perlawanan naik. Ya. Jadi itu untuk properti ya. Kita sekarang fokus ke saham-saham yang teman-teman sudah ketik ya. Ini saya lihat dari chat yang paling atas ya. Dari Mbak Beatrice ya. Aisyah 229. Oke. Kita lihat ya. Pakai cat yang tadi saya jelasin deh. Nah ini. Cuman ini agak beda ya catnya ya. Kalau yang tadi itu catnya kan data asing ya. Kalau yang di tempat saya ini masih under development ini ya. Itu ada akumulasi dan big volume ya. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja karena untuk pricingnya sama sih. Untuk warna pricingnya sama. Jadi misalnya Aisyah. Ya, Aisyah itu kalau kita lihat sebetulnya kan dia masih dalam posisi hold ya. Kenapa kok hold? Karena dia kalau kita ngomongin si trailing itu di 210 baru kena. Kalau closingnya di bawah 210. Ya. Kalau sekarang di 229 sebetulnya bahkan itu di pucuk mungkin ya, di pucuk sini ya mungkin ya. Belinya di pucuk banget. Ya. Sementara kalau kita lihat tidak ada akumulasi juga ya yang yang cukup besar ya. Jadi transaksinya biasa-biasa aja, lebih condong ke distribusi gitu ya. Nah, kalau condong ke distribusi ya otomatis untuk naik juga susah ya. Jadi untuk naik itu harus si minat pasarnya harus banyak membeli. Nah ini, jadi ini penentuan sih untuk Aisyah ya, itu penentuan antara dia breakout ya. Kalau menurut saya kalau breakout ya itu ada resist di 224 ya sampai yang tertinggi di sini di candle sebelumnya 226 cuman 226 ya. Itu udah maksimal ya. Kalau misalnya sampai naik ke sana saran saya mungkin bisa out gitu ya. Nah, bisa out. Ya bisa diatur lah mau out sebagian atau out semua silakan yang penting resikonya sudah mulai mengecil.
Kalau agro 484. Wah, ini parah kalau 484. Kena guyur berarti ya, belinya di pucuk sini berarti. Kemarin sih akumulasi, makanya dia naik ya. Hari ini dia distribusi lagi gitu. Nah, ini untuk batasannya 414. Jadi kalau 414 tembus ya larinya ke bawah. Nah, siap-siap kalau Anda nggak mau cut loss ya berarti siap-siap dengan kerugian yang makin besar kalau misalnya 414-nya ditembus. Ya. Secara long term sebetulnya saham ini masih naik si Agro ini. Ya, tinggal secara teknikalnya ini belum ada tanda-tanda untuk rebound juga ya. Masih jelek, untuk candle hari ini juga jelek ya. Ya semoga bertahan di 414 karena kalau dia bertahan otomatis ada chance untuk dia naik lagi ya si Agro. Kalau di situ ya berarti sekitar 15%-an itu kerugiannya. Ya, jadi mesti siap sama plannya ya. Nggak bisa kita ngandalkan apa chart atau stock pick tapi nggak jelas nggak dijelaskan cara tradingnya seperti apa yang benar. Bu Lili, JAST. Nah ini JAST ini kecil banget ini karena ada resist di atas ya. Saya gedein ya. Nah, ini kalau saya lihat JAST ini warnanya masih ini juga ya, abu-abu. Nah ini value-nya juga nggak terlalu besar, cuman 1,5 M ya. Jadi ini kurang liquid menurut saya. Kurang liquid, kecuali pas digoreng aja sih gede. Dan ini masih distribusi juga ya, nggak ada akumulasinya. Yang ini dia copet aja tuh, langsung dia buang. Jadi setelah akumulasi di candle hijau, terus besoknya dia buang. Itu. Ini juga sama, gitu ya. Ini juga sama, buang-buangan. Yang ini malah yang terakhir hari ini malah lebih parah. Dia naik tapi buangan juga gitu. Supportnya 97 ya. Di sini ada support 97. Kalau kalau sampai tembus 97 ya mending cut loss aja. Tapi kalau masih bertahan di atas itu boleh dipantau dulu, di hold dulu ya. Yang penting Anda tahu titik keluarnya di mana. Itu JST ya. PRPT sekarang. PRPT itu ini masih hold ya kan, posisi masih hold, masih ketahan di 925. Jadi kalau misalnya batas bawahnya ini kan 885 ya. Kalau nggak ketembus 885 ya masih aman ya. Ada satu lagi support yang dekat 860. Nah, jadi tergantung Anda posisinya di mana ini. Kalau sudah floating profit ya tinggal nunggu penentuan aja. Kalau dia naik Anda boleh nambah muatan, kalau turun ya Anda mending take profit aja ya. Atau TS-nya bisa aja kena. TS-nya kalau di sistem 870 sih, ya hampir-hampir lah sama. Oke ya, statusnya ini masih hold sih. Dan 5 hari ada akumulasi sebanyak 3 kali ya. Masih ada chance gitu ya. Karena kalau dia cukup berimbang untuk akumulasinya sama distribusinya berarti dia belum guyurannya belum terlalu parah ya atau belum muncul. Oke, terus kemudian berikutnya Pak Merdohan, Mcor, Mcor ya kita lihat ini ya Mcor. Jadi secara tren memang dia itu kena ya kena. Nah tapi ini harus hati-hati teman-teman ya harus hati-hati. Dia kena ya ke identifikasi dia sudah naik, tapi ternyata kan setelah itu nggak naik lagi nih, jadi turun. Nah turunnya itu di bawah si resistennya yang sekarang ya. Nah
Kalau cut loss-nya itu 117. Ya kira-kira di sini, di sekitar sini ya. Jadi artinya kalau nggak tersentuh 117 itu masih boleh ditahan. Ya. Cuman kembali lagi ya, saham MCOR ini value-nya kecil banget. Cuman sekitar 300 juta per hari. Dan itu menurut saya kecil sekali ya, kecil sekali. Ya, mudah digoreng kecuali memang Anda niatannya mau main gorengan. Jadi itu sih. Makanya candlenya bentuknya kayak gitu banget gitu ya, naik turun gitu karena sepi peminat ya. Nanti mungkin kalau digoreng baru tinggi. Ini yang digoreng 4,6 ya. Jadi nggak konsisten dia. Volumenya kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Muncul itu maksudnya gede ya, tapi tiba-tiba ambles gitu. Nah, ini mudah digoreng. Jadi mesti hati-hati ya. MNCN. MNCN. MNCN itu sebetulnya posisinya masih sideways ya. Range-nya di 780 sampai 820. Nah, kalau misalnya kita mau ngikutin plan-nya yang di sini, berarti sebelum break 780 itu kita masih bisa hold. Gitu. Dan ini akumulasinya sama distribusinya lumayan cukup berimbang. Berimbang sih saya bilang kalau dari sini. Ya, merah, hijau, hijau, merah, hijau, hijau, hijau. Ya, mostly kebanyakan hijau. Tapi karena selang-seling gini artinya belum ada kejelasan mau naik atau mau turun. Cuman di sini ada satu akumulasi yang cukup besar ya, yang cukup besar. Oke. Dan saat akumulasi besar ini dia harganya ya di sini di 820 maksimal. Artinya yang akumulasi itu belum untung ya, belum untung saya bilang. Itu semoga ada chance naik lah. Oke, itu statusnya masih hold. Kemudian JSMR ya, JSMR. JSMR ini sudah lama ya, holdnya sejak 23 September. Terus ini masih koreksi ya, kena resisten di 3840 ya, posisinya masih hold. Tapi kayaknya sudah hampir kena ya, 3640 untuk ininya, untuk titik cut loss-nya. Ya, hampir kena. Jadi kalau kena berarti sudah realisasi profitnya. Oke, terus WIM ya. WIM ini yang bagus sih menurut saya WIM. Jadi hari ini break ya, ini yang tadi saya bilang. Kalau dia bisa break resistnya, biasanya kenceng naiknya. Ya, tapi di sini ada dua resisten yang dekat ya, 392 dan 416. Ya, Anda tinggal ukur aja risk and reward-nya siap nerima atau enggak gitu. Kalau siap ya silakan Anda beli ya. Jadi ini first buy-nya di hijau. Terus waktu break seperti ini itu di channel kita, di broadcast kita itu ada tanda bintangnya. Ya, itu tandanya average up atau break resist. Ntar ya, ada yang join lagi. Oke, lanjut. Kalau nggak paham bisa ini ya, bisa nanya ya. Oke, MCOR sudah, JSMR. Oh, Kija ya, Kija. Nah, Kija juga kedetek tuh hari ini akumulasi volumenya cukup gede ya. Jadi Kija itu menurut saya cukup bagus ya. Apalagi kalau bisa break 218. 218 terus dihalangi lagi 230 ya. Kalau 230 lolos, wah ini enak banget ini. Ya, bisa tinggi banget ini. Ya, asal sabar ya. Sabar dengan trading plan-nya. Kadang-kadang banyak kan nggak sabar. Oke, akumulasi juga ada, volume gede, Kija itu bisa recommended ya. Dicatat sendiri ya. Kalau enggak nanti ngulangi lihat video ini di YouTube deh.
tak uploadin aja. Berikutnya gudang garam. Gudang garam itu udah koreksi sih ya. Udah koreksi sih kalau mau mau take profit sebagian juga boleh, ya kan? Atau mau nunggu kena TS-nya juga boleh, ya. Statusnya sih masih hold karena penurunannya belum sampai 5%. Gitu. Ya. Ini untuk gudang garam. Kemudian Telkom. Telkom ini kurang oke sih menurut saya. Kurang oke ya. Tapi kita punya support di 2680. 2680 kalau kena ya harus dijual ya. Oke, ini memang sempat naik ya, sempat naik. Ini 2 hari distribusi, terus trend barnya itu bisa Anda lihat ya. Trend barnya udah masuk ke merah nih. Jadi harus waspada. Kalau turun lagi, ya mending out dulu aja. Di Telkom ya. Posisi saat ini masih hold ya. Masih hold. TS-nya belum kena. Atru. Nah, Atru juga hari ini ada turun ya, ada turun. Tapi dia sudah masuk dari 5 hari bursa yang lalu ya. Yang di pink ini terus masuk ke hijau. Ya. Tapi ini masih oke ya, bahkan dengan koreksi hari ini dia masih akumulasi tuh. Masih akumulasi ya. Jadi masih oke menurut saya penurunannya tidak berbahaya ya. Statusnya udah hold. Kalau mau entry ya dihitung dulu ininya apa? Eh, dihitung dulu risk and reward-nya ya. Jangan lupa risk and reward-nya dihitung terhadap titik support-nya ya, support dan resisten. Oke, ini untuk Adro. Terus kemudian Antam ya. Antam itu akumulasinya bagus banget ya. Cuman ya kalau kalau sekarang masuknya di sini ya ya repot ya. Ya repot. Ini kalau di sini ya, kita punya support itu di sini. Resistennya di sini. Stop loss-nya biasanya di bawah support. Berarti ini risk-nya 2, si reward-nya cuma 1 ya. Jadi udah high risk. Nah, itu kita punya entry-nya di sini ya. Di yang pink sama yang hijau untuk 2 kali entry. Ya. Oke. Si Antam ini ya. Jadi kalau kalau mau masuk besok ya mungkin bisa, tapi ya harus hati-hati karena resikonya udah gede. Jangan main hajar ya. CSKY sekarang. CSKY masih abu-abu ya, udah jelas turun, nggak ada akumulasi juga, jadi ya skip aja lah CSKY. Ya. Kemudian CTRA. CTRA udah hold, posisi udah hold ya. Nah, cuman ini bahaya hari ini ada distribusi lumayan besar ya. Jadi siap-siap ini teman-teman yang sudah punya ya. Kalau dia nggak bertahan di atas 790, boleh take profit ya, boleh take profit. Itu CTRA. Kemudian BES. BES itu juga kayak pedang ini hari ini ya. Jadi meskipun dia akumulasi nih, kita harus lihat nih. Oke ya. Jadi akumulasinya 3 jam awal, kemudian distribusi 3 jam terakhirnya. Ya, ini menurut saya kurang oke gitu ya, kurang oke. Bisa aja besok lanjut turun. Turun dulu maksudnya, turun dulu. Jadi meskipun daily-nya hijau, kita perlu mempertimbangkan di intraday-nya ya. Ini belum ada cat ini di fasilitas KIS, masih belum dipasang. Nanti nih kayaknya bulan depan mulai dipasang.
JPFA masih sideways ya, udah kelihatan sideways. Posisi masih ini ya, sudah buy ya. Dari sini sih sudah buy ya, dari sini sudah buy, terus naik. Sekarang dia posisi masih sideways. Akumulasi nggak ada ya, atau tipis-tipis lah. Malah lebih banyak distribusi ya, jadi mesti hati-hati. Kalau megang saham sideways itu pilihannya sebetulnya keluar dulu, cari saham lain yang jalan, sambil nunggu dia breakout. Ya, karena sideways itu adalah seperti kita itu jalan di tengah gitu ya, di tengah jembatan. Jadi antara waktu kita jalan, ya itu bisa naik nanti atau bisa ambles ke bawah. Pilihannya kayak gitu kalau sideways ya. Jadi teman-teman kalau punya saham yang lagi sideways, itu Anda boleh switch strategi ke pindah ke saham lain. Ya, pindah ke saham lain sambil Anda pantau. Kalau misalnya breakout ke atas, nah ini Anda bisa entry ulang. Ya, tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Tapi selama trennya masih naik, ya kenapa nggak dilakukan gitu ya. Oke, itu untuk JPFA. Ya, Pak Franky, ini ada akumulasinya. MCOR tadi sudah tak bahas ya. Saya nggak berani atau nggak mau merekomendasikan atau apa. Nah, kayak gini. Ya, ini mungkin Pak Merdohan mungkin suka ini ya, suka saham yang apa? Yang cepat ya mainnya ya. Kalau saya sih nggak main yang cepat ya. Jadi saya cari yang aman aja. Ini juga gorengan ya Pak ya, SDPC ya. Bahkan volumenya aja nggak ada tuh. Ya, kecil banget, nggak sampai 1 M. Saking kecilnya. ACST. ACST ini distribusi 4 hari terakhir ini ya. Distribusi 4 hari terakhir. Ya, tapi kita nggak tahu ya, kan kadang-kadang bisa aja tiba-tiba naik kayak gini, naik tinggi. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya ditunggu aja. Ya ini seperti yang tadi ya. Jadi kita kalau sahamnya kayak gini kita tunggu aja. Nanti hasilnya kalau turun Anda harus cepat keluar ya. Karena kalau sudah dari sideways terus dia ada gerak naik gitu atau gerak turun biasanya eh, akan berlanjut ya. Nggak cuma 1-2 candle doang. Jadi mesti hati-hati ya. Karena ACST nggak ada akumulasinya juga, nggak ada ininya juga, nggak ada peminat lah. PMTR ini juga buangan ya 2 hari ini ya. Nah ini kalau kita lihat 6 hari belakangan dia masih akumulasi secara total ya. Nah ini kalau candle biasanya kayak gini ya, turunnya rapi banget ini PMTR ini, kayak ngelukis. Nah ini sebetulnya kan masih turun ya, karena dia nggak punya peak yang barunya di sini. Jadi dia itu masih turun sebetulnya, masih turun. Nah ini juga resistennya atau supportnya juga ditembus ya. Ntar kita lihat ini ada lagi, ya pas lah di area supportnya gitu ya. Cuman tadi dari datanya ini ya, nggak ada akumulasi juga ya, nggak ada akumulasi. Coba kita lihat detailnya ke per jam. Nah sama, jadi 4 jam terakhir nggak ada akumulasi juga. Nah itu ya, jadi BMTR menurut saya sudah posisi sell sih ya. Nah ini boleh dibilang nggak berhasil untuk trennya. Tapi sudah selamat karena sudah exit ya. Kecuali nggak nurut sinyal ini, ya bisa nyangkut. Nah, BSDE ini akumulasi dengan volume yang cukup tinggi juga ya. Jadi properti ini yang memang menurut saya cukup bagus di saat IHSG-nya lagi koreksi. Masih aman sih. Ini waktu koreksi pun masih banyak yang akumulasi.
Kita lihat di per 15 menit. Ya, masih akumulasi masih oke sih. Jadi BSDE masih aman ya, posisi hold ya. Belinya bukan hari ini. Kalau hari ini itu pakailah support di 820 ya atau 825 ini boleh dipakai sebagai support. Ya, kalau menurut sistem kita itu sudah 25 September. Sudah profit tadi sekitar berapa ya? 12%-an kali ya. Oke, itu BSDE. Harum ya, Harum. Tuh, Harum ini juga sama, sudah hold ya. Ini ada support 1705. Ya, jadi masih bisa ini ya, SL-nya ya di bawah 1705. Boleh dikurangi beberapa tick ke bawah. Karena ini kalau kita lihat kok hari ini kok malah distribusi. Artinya setelah kenaikan, terus dia isinya banyak distribusinya. Ya takutnya dia akan lanjut distribusi besok. Untuk Harum ya. Sama BCTM. BCTM kena resisten ya, kena resisten di 575. Jadi dia nggak berhasil break. Ya, nggak berhasil break, tapi masih akumulasi juga. Masih ada power lah untuk naik. Oke. Nah, ini mulai agak agak kebingungan. Ya, makanya dia bentuk doji ya. Jadi hati-hati ya. Ini bentuk candlenya kan bentuk ketidakpastian juga ya, membentuk doji. Jadi bisa jadi dia akan koreksi ke 540 ya. Untuk BCTM, hati-hati. Bird, oke saham Bird. Waduh, ini masih abu-abu nih. Transaksinya juga 0,8 miliar. Masih abu-abu sih ya. Jadi secara tren apa? Kita lihat dulu ya. Kalau ini warnanya abu-abu mungkin nggak kelihatan. Kita lihat aja di. Nah, ini udah mulai membaik sih ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita pakai cat kosong itu ya. Ini sebetulnya sudah ada kenaikan ya, sudah bikin high. Ini ya, kalau misalnya kita lihat dari bawah, dia sudah mulai ke atas gini. Ya, jadi sebetulnya secara tren dia sudah mulai membaik, tapi belum uptrend ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini baru kepotong ya. Nah, planningnya bisa aja dia lanjut turun pun bisa, tapi nanti pijakannya adalah garis ini harusnya untuk naiknya. Nah, untuk naiknya otomatis harus lebih tinggi daripada supportnya ya. Nah, di sini ya, 920. Kalau lewat lebih enak sih menurut saya karena secara tren juga sudah bisa kita nyatakan confirm dia mulai naik ya. Tuh, jadi dicatat aja. Kita belinya itu ya setelah break resistance 920. Untuk bird MNCN tadi udah tak bahas, Pak. Sideway ya 780 820 range-nya kalau mau ngikutin itu silakan di hold ya. Kalau enggak ya kita bisa incar saham lain yang lagi break uptrend sambil kita pantau lagi MNCN-nya barangkali dia bisa break 820. Kemudian UNVR ya. UNVR ini saham saham ini sih ya saham apa untuk invest ya kebanyakannya. Tapi nggak apa-apa deh kita lihat ya trennya ya. Kita lihat trennya di sini ya. Nah itu ya. Ini garis trennya ini turun kan? Turun. Ya turun. Nah jadi si apa UNVR UNVR itu sekarang masih dalam fase sideways-nya. Ya kalau kita melihat ya itu ada fase sideways-nya itu di sini ya 8.100 tuh
sama 7.800. Jadi kalau Anda mau beli ya belinya boleh aja nunggu break dari ini ya, dari sini ya. Nah, 8.200 itu kalau mau nungguin arahnya uptrend. Kalau enggak, Anda boleh main di area support, di area 7.800 ya. Stop lossnya di bawahnya. Barangkali nanti dia mantul naik. Ya, dapat 300 poin lah. 300 poin dibagi 8, sekitar 3% lebih ya. Ya, karena memang range-nya kecil sebetulnya si UNVR. Terus apalagi nih BBCA. Wah, ini yang tanya Bu Misa ini ya, mau invest kayaknya. Ini kayaknya tadi di gap up ya, tapi gap up-nya juga sampai resist tuh. Jadi hati-hati aja besok. Ya, takutnya diguyur ya, bukan diguyur. Karena itu gap up, kalau nggak salah tadi di grup ada yang bilang ya, di gap up nih gitu. Kalau mau beli BCA ya sebaiknya di bawah 28. Ya, 28. Ini ada gap juga nih 28 ya. 27.900 ya. Jadi itu strateginya. Kalau sekarang beli udah diresist sih. Jadi takutnya malah nyangkut. Tapi katanya nyangkut di BCA mending daripada nyangkut di saham yang nggak jelas gitu ya. Antam sudah, sekarang langsung BMRI ya. Jadi kalau yang sudah saya nggak ngulang. Oke, sekarang ini BMRI ini kita lihat nih. Balik lagi ke chart ini. BMRI ya, tuh masih bagus kan? Ya, masih bagus kalau kita holdnya sudah dari bawah. Kalau belinya sekarang ya jangan, karena kita perlu konfirmasi tren dengan break 5775 dulu. Baru kita masuk. Ya, itu Ibu atau Bapak Fairin ya, Ibu mungkin. PMTR sudah, Aisyah sudah, PPGL. PPGL. Nah, PPGL kena trailing stop hari ini ya. Ya, muncul distribusi juga. Itu masih kena. Kalau besok naik gimana? Masih bisa hijau lagi sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena trennya sebetulnya belum patah. Jadi dia itu hanya kejual karena trailing stop ya untuk realisasi profit. Ya, di sini ya. Jadi kalau sampai PPGL itu dia di 310-an ya. Mungkin nah itu kalau di bawah 310 lah. Di bawah 312 itu dia akan berubah tren jadi downtrend. Jadi hati-hati ya. Sip. Sip. Ini agak suram sih menurut saya. Agak suram, sorry. Ya ini sudah abu-abu ya. Gorengan nih, volumenya muncul hilang. Oke, supaya aman mending tidak ini ya, kecuali Anda sudah mampu untuk trading di gorengan silakan. Kalau belum ya mungkin dipikir-pikir dulu lah, cari style yang lebih aman, lebih nyaman ya dengan trend follower. Oke, ini chartnya SMRA ya. SMRA sudah agak lama ya untuk spek buy-nya, mungkin sekitar 3 mingguan itu. Kalau candle terakhir ini sudah mestinya sih sudah take profit sih menurut saya. Ya, candlenya udah mulai jelek lah. Kalau dia turun di bawah 655, nah itu menurut saya sudah bisa mulai di eh, take profit, diaktualisasi profitnya. P1 juga sama tuh kena resist lagi 404. Ya, sorry 4, iya 404 sama 406. Sekarang 406 ya kan. Nah, tinggal kita lihat nih potensial nggak untuk lanjut si
P1 ya, kalau lihat candlenya cukup meyakinkan memang. Jadi kita tunggu aja dia break atau enggak. Average down tadi agro sudah tak kasih supportnya ya, Bu Beatrice ya. Jadi tinggal Anda average down di situ ya. Tapi resikonya apa? Average down ada di Instagram Key Trader ya. Resikonya secara rupiah akan lebih besar lagi kalau misalnya kena stop loss. Oke, Tins, ini kemarin kena TS ya 2 hari yang lalu, terus turun, hari ini sudah kita lihat akumulasinya juga bagus, di harganya naik ya. Jadi pakai supportnya 840 bisa ya, 840. Kalau dia turun lagi ya keluar aja, berarti memang marketnya sudah sepakat untuk melakukan penolakan harga, gitu ya. Jadi kita itu trading itu kan ngikut kesepakatan market sebetulnya. Oke, itu Tins, Antam sudah, Cepin sekarang. Yang sudah saya lewatin ya. Nah, Cepin juga kena resist itu, masih belum bisa nembus, volumenya kurang kenceng. Ya, jadi kalau misalnya mau hold silakan ya. Nggak ada yang aneh sih sebetulnya, karena dia cukup liquid juga. Hanya volumenya saja memang dia lagi turun. Oke, Cepin, posisi masih hold, kena resist, jadi hati-hati koreksi. Tekim juga sama ini, lagi koreksi 3 hari. Nggak ada akumulasi, jadi mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Jadi kita punya data akumulasi ini untuk ngatur size-nya. Jadi bisa aja kita unload sebagian. Terus tren barnya jangan lupa dilihat, ini juga sudah merah 2. Jadi kalau mau keluar juga diperbolehkan. Oke. Mau ngikutin TS selama bisa nerima resikonya, di 6.050 juga sih sebetulnya cut loss-nya. Itu sudah mulai kena harusnya. Kija tadi sudah ya, Kija. Mau tanya kalau bentuk candlestick apakah menentukan juga misalnya hammer menentukan, iya itu kan cerminan dari pelaku pasar sehingga candlenya terbentuk seperti itu ya. Jadi candlestick tetap kita pakai atau harus kita kuasai untuk ini menambah keyakinan ya atau analisa kita supaya lebih mantap. INTP ya, INTP. Oh, INTP udah 1 minggu tuh udah jalan ya, udah floating sih. Masih akumulasi sampai hari ini Pak. 5 hari berturut-turut akumulasi, jadi masih oke ya. Kalau ini kita mau gambar ya trennya ya. Kayak gini nih Pak, trennya ini. Biasanya saya enggak gambar udah kelihatan. Nah, ini ya, jadi udah candle ke 4 sebelumnya itu sudah break ya. Udah break trend ya. Jadi udah bagus. MNCN Pak Romeo sudah saya bahas tadi. Kalau saya bahas lagi nanti yang lain malah nggak dapat topik. Pegas masih bagus ya, penentuan di 1090 ya. Kalau ini jebol boleh nambah barang. Ingat ya, untuk edukasi kita terkait dengan money management kalau saat menambah barang. Jangan sampai lupa. Kemudian apa? Demas ya, Demas. Demas masih di range itu aja ya. Akumulasinya gede banget hari ini nih. Kalau lanjut besok ya lumayan tuh, bisa break kayaknya. Ya, jadi pantau aja deh Mas. Kita udah masuk tuh, kalau di sistem udah masuk ya sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya, dari 200-an ya, di candle pink ya. PCPI. CPU juga ini kena TS, terus karena masih uptrend disuruh beli lagi kemarin, hari ini sudah naik lagi. CPI ya.
Akra. Akra itu masih sideways juga, Pak. Belum mampu nembus 2740. Ya. Ini akumulasinya nggak valid datanya, data si Akra ini. Kalau menurut saya kurang valid. Karena biasanya nggak mungkin datanya itu terlalu bagus seperti ini, ya. Oke, si Akra invalid untuk data akumulasinya. Gap up itu opening saham pagi itu tidak sama dengan angka closing dari sebelumnya, dari 1 hari sebelumnya. Jadi dia openingnya langsung naik lebih tinggi sehingga membentuk adanya gap atau jarak, ya. SIP sudah, Demas sudah, GJTL. GJTL masih sideways juga ya. Masih ada resist di 488, ditungguin aja. Ya, kalau mau nungguin nggak apa-apa, ini sudah posisi hold. Ya. Tapi kembali lagi ini secara akumulasi itu masih menunjukkan distribusi. Ya, banyak merahnya itu barnya. Nah, oke, jadi boleh dipertimbangkan untuk switch. Ini kok yang ditanyain banyak yang sideways ya. Ini juga sideways nih, sideways. Tapi kita belum tahu kan hasil sideways-nya nanti ke atas atau ke bawah. Jadi harus ditunggu dulu ya. Bos ya, bos. Nah, bos hari ini dia secara tren masih naik sebetulnya. Karena kalau Anda lihat di sini, ya, si bos ini secara teknikal dia itu memang bikin higher high, ya. Higher high sehingga ini ya, lower high. Sehingga dia waktu dia naik seperti ini langsung dia ke detect untuk sebagai uptrend lagi, ya. Nanti kita lihat bisa tembus enggak ini di resistennya. 137 dan 143 ya, itu untuk resistennya. Oke, PRPT sudah kayaknya tadi PRPT. Ya itu sudah PRPT. TK sudah, Friend sekarang. Oke. Ini 3 menit terakhir ya. Friend masih sideways ya. Range-nya 80 sampai 87 ya. Maksimal biasanya 85 sudah pada ini biasanya udah pada kabur ya. YPC katanya yang penting cuan. ITMG sekarang ya. Nah, ITMG nih bagus nih, tapi harus sabar ITMG karena dia lemot banget nih gerakannya. 2 hari ini cukup agresif sih ya, cukup agresif. Untuk akumulasinya cukup agresif, jadi masih bisa ada kemungkinan dia lanjut ya. Resisten 8850 ya. Masih ada sekitar 4%-an lagi ke atas. Oke, yang terakhir SAME ya. SAME itu kita lihat itu tidak ada akumulasinya. Ya, tidak ada akumulasi. Yang pertama, trennya masih naik ya. Jadi ini kalau kita skor itu ya inilah nomor 2 lah ya, atau nomor 3 skornya, nggak nomor 1. Ya, karena dia secara tren juga masih sideways, terus banyak buangan. Jadi ya analisanya akan lebih condong dia akan koreksi dulu ya, atau turun. Oke ya. Jadi mungkin waduh, Pak Dwi, nanti kita bahas di grup Pak, kalau masalah itu Pak ya. Hari ini kita bahas sahamnya aja, oke? Jadi kalau di grup boleh tuh dimanfaatkan untuk belajar, nanya-nanya macam-macam, silakan, enggak usah malu-malu. Bu Widya, tak kasih nih Medco nih ya. Tuh Medco kena di 398 ya. Itu kalau nggak bisa break itu kemungkinan akan turun dulu ya. Secara tren sebetulnya sudah bagus, sudah hijau, dan tren barnya juga sudah mulai ada hijaunya 2 ya. Jadi secara tren masih oke ya.
Cuman karena dekat resist, seperti yang saya infokan kalau dekat resist itu nggak boleh main hajar aja 100%. Ya, nanti bisa gawat gitu. Jadi money manajemennya harus dijalankan ya. Entry-nya seperti apa, strateginya harus dijalankan. Berikutnya keras. Nah, ini keras itu candle 3 hari yang lalu itu sudah ini ya, sudah nggak oke sih menurut saya, shadow-nya panjang banget ya. Nah, bisa jadi itu bentuk keraguan market untuk naik ya, sehingga ditolak harganya. Dan terbukti ini 2 hari juga kayaknya volumenya juga hilang gitu ya. Terus turun 2 kali ya, minus 2 kali. Jadi mungkin hati-hati ya untuk keras ya. Cukup liquid sih 8M ya. Tapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati meskipun trennya masih naik, tapi saham itu pasti akan mengalami koreksi. Jadi nggak melulu naik terus gitu ya. Oke, mungkin kita cukup sampai terakhir itu ya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang belum kita bahas. Udah cukup banyak sih dari tadi sahamnya yang kita bahas. Jadi kalau Anda catat mungkin sudah dapat tuh beberapa yang bisa dipakai untuk entry besok ya. Mohon maaf untuk sisanya tidak bisa saya bahas. Nanti kapan-kapan kita adakan lagi. Jangan lupa join di Telegram kita ya di Kistrader untuk supaya nggak kelewatan nih sesi-sesi analisis sahamnya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok tradingnya bisa lebih baik lagi dan bisa dapat profit ya. Oke, sampai jumpa di sesi yang akan datang.